Oke, kita lanjutkan lagi ke standar untuk satuan panjang di slide 35. Satuan panjang adalah meter. 1 meter jarak 2 goresan pada batang meter standar yang terbuat dari campuran platinum iridium. Nah, tugas kalian adalah mengapa yang dipilih adalah platinum iridium. Itu berarti tugas satu konsep. Kenapa yang dipilih platinum iridium? Ini disimpan ya sampai sekarang di International Bureau of Weight. Terus bulan November tahun 83 definisi standarnya diubah. Jadinya 1 meter itu jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum dalam selang waktu hampir 300 juta sekon. Untuk slide 36 ada satuan. Nah, ini satuannya ada MKS. MKS adalah meter kilogram sekon. Nah, meter kilometer itu satuan panjang. Terus detik, menit, jam satuan waktu. Massa gram kilogram. Tapi yang SI ini yang kilogram ya. Ini detik, ini meter yang SI. Nah, itu tadi ada sistem metrik, ada non metrik. Kalau yang satuan MKS itu yang meter kilogram sekon. Kalau CGS berarti cm gram sekon. Non metrik itu biasanya British. Ada lagi yang pakai SI. Nah, kita pakai yang SI. Jadi SI ini ngambilnya dari MKS yang udah disempurnakan. Jadi ada 7 besaran pokok itu pakai SI. Kemudian ada juga yang tadi udah sebelumnya ya, nggak ada penamaan khusus, besaran kecepatan meter per sekon, luas meter kuadrat. Ada yang punya nama khusus, besaran misalnya gaya tadi satunya Newton, lambangnya N, energi Joule ya, J, daya watt W, frekuensi Hertz Hz. Kemudian untuk satuan massa itu kan 1 kilo. Nah, definisi 1 kilo massa sebuah silinder platinum iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di Cyprus. Nah, ini juga kenapa masanya pakai silinder platinum iridium. Alasan apa? Jadi massa meter itu pakai platinum iridium. Tugas kamu adalah berarti udah 2 ya. Kenapa untuk satuan massa dia pakai platinum iridium? Kalau yang tadi kenapa juga standarnya ke platinum iridium? Berarti itu adalah tugas 2. Kemudian lanjut ke waktu. Standar untuk satuan waktu kan kita sebutnya sekon ya, atau detik. Apa sih definisi 1 sekon atau detik? Nah, 1 sekon itu didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9 miliar 192.631.770 kali dalam transisi. Jadi si atom cesium ini melakukan getaran 9 miliar itu. Nah, itulah 1 sekon. Kamu cari lagi tugas ketiga, kenapa yang dipakai harus atom cesium 133? Kan banyak atom-atom yang lain kan? Nah, kenapa yang dipilih cesium 133? Jadi ini sudah tugas 3. Kemudian standar untuk satuan kuat arus listrik. Ini satuan standar kuat arus listrik kan satuannya ampere. 1 ampere adalah kuat arus listrik pada 2 buah kawat sejajar. Nih ada 2 buah kawat sejajar nih terpisah sejauh 1 meter di ruang hampa dan memberikan gayanya sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, ini adalah definisi dari 1 ampere. Jadi kuat arus yang terpisah antara 2 kawat sepanjang 1 meter dan punya gaya 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Itu 1 ampere ya. Kita lanjut ke standar untuk satuan suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Suhu titik lebur es pada 76 cm Hg itu 273,15 Kelvin. Atau ini sama aja 0 derajat Celcius. Untuk suhu titik didih air kan 100 Celcius, cuma kita pakai SI jadi 373 Kelvin ya. Untuk benda hitam seluas 1 meter, ini intensitas cahaya yang bersuhu titik lebur platina 1773 derajat Celcius memancarkan cahaya dalam arah tegak lurus dengan kuat cahaya sebesar 6 kali 10 pangkat 5 kandela.
Dan untuk 1 mol itu jumlah zat terdiri atas 6,025 kali 10 pangkat. Ini harusnya sekali 10 pangkat 23 buah partikel. 6,025 kali 10 pangkat 23 itu disebut dengan bilangan Avogadro. Untuk dimensi kita bahas lagi, sebelumnya sudah ya. Dimensi itu cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Jadi sebenarnya sama kayak satuan, cuma dia beda. Jadi kalau misalnya kilogram, massa kan satuannya kilogram. Kalau dia dimensinya m, jadi beda ya. Beda lambang sih. Apa sih gunanya dimensi? Yang pertama itu untuk menurunkan suatu dari suatu besaran. Kita bisa pakai dimensi atau juga untuk meneliti kebenaran suatu rumus. Nah, ini gak usah kalian hafal, nanti kita ujiannya kan open book. Jadi ini besaran pokok panjangnya dimensinya L, massa M besar, waktu T besar, arus listrik I, suhu theta, intensitas cahaya J, dan jumlah zat N. Nah, ini untuk besaran pokok. Tadi kan kita baru sampai kalau luas satuannya kan tadi baru belajar ya, meter kuadrat. Nah, dimensinya diganti jadi L. Volume kan meter pangkat 3, dimensinya L pangkat 3. Massa jenis kan tadi apa? M per V ya. Itu kan dia kilogram per meter kubik. Nah, ini kilogram tuh apa? Harusnya nih salah ya, M besar. Terus L-nya kamu boleh nulis M per L pangkat 3 atau ini M kali L pangkat min 3, itu sama. Untuk kecepatan itu kan meter per sekon, M-nya ganti L, sekonnya ganti T pangkat min 1. Untuk percepatan kan meter per sekon kuadrat, L kali T pangkat min 2. Untuk gaya, ini berarti kan kilogram meter per sekon kuadrat diubah aja. Jadi kalau mau tahu dimensi harus tahu satuan. Mau tahu satuan harus tahu dia rumusnya apa. Usaha dan energi ini ml kuadrat ya. Jadinya harusnya nulisnya gini, M L pangkat 2 T pangkat min 2. Untuk impuls dan momentum M kali L kali T pangkat min 1. Kemudian tadi ya, udah ya analisa dimensi untuk mengetahui berbagai macam bentuk persamaan. Metodenya, ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Dan setiap suku dalam penjumlahan dan pengurangan harus dimensinya sama. Contoh analisa dimensi. Kamu cari dulu nih energi potensial, rumusnya apa? M kali G kali H. M apa satuannya? Kilogram. G gravitasi cahaya di internet, meter per sekon kuadrat satuannya. H itu ketinggian meter. Jadi ini satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau jadi M L kuadrat T pangkat min 2. Nah, ini untuk sentripetal kamu cari dulu rumusnya MP kuadrat per R ya. Ini Joule, usaha, W P kali V ya. G kamu cari lagi. Untuk tugas tadi kan tugas sudah 3 yang konsep. Nah, ini kamu cari ini berapa AP ya. Cek berapa AP ini. Terus kalau pakai angka penting ini semuanya harus pakai AP. Jadi kan kalau dijumlahin kau pakai kalkulator aja biasa, tapi harus lihat berapa AP. Nah, ini juga kamu cari yang sesuai AP. Kemudian ini turunkan persamaan. Jadi kamu cari dulu nih berat itu di internet lambangnya apa, rumusnya apa, dimensinya apa, satuannya itu